Indonesia tengah berada pada situasi darurat perlindungan anak. Kasus perkawinan anak, penganiayaan, eksploitasi, pelecehan seksual, hingga penculikan pada anak masih menjadi pekerjaan rumah bagi orang tua dan negara. Jumlah kasus yang dilaporkan bukan angka yang kecil, belum lagi kasus yang tak terekspos oleh media massa. Sejumlah pemerhati anak menilai kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia ibarat fenomena gunung es yang hanya terlihat bongkahan kecilnya saja dari permukaan. Saat ini saya sedang berada di Taman Tebet Eco Park dan saya lihat sekali banyak anak-anak yang bermain bersama teman-teman sebayanya, bersama guru-gurunya, juga ada yang datang bersama keluarga. Di sisi lain saya gembira, senang melihat keseruan anak-anak bermain di sini, namun di sisi lain saya juga khawatir karena di Indonesia sendiri sangat marak kasus kekerasan terhadap anak. Halo Mbak Najla. Halo Arun. Siang. Apa kabar? Lagi apa nih Mbak? Lagi Berpikir di taman, enak bener sambil duduk yuk. Lagi nyatet-nyatet, nulis-nulis. Nah kebetulan kan kita sekarang lagi di Taman Tebet ya Mbak ya. Ini kan ruang publik, tempat di mana anak-anak jadi bisa berinteraksi, bermain sama teman-teman sebayanya gitu. Nah ini bikin anak-anak seneng juga dan kita juga mungkin ngeliatnya juga jadi seneng. Tapi di sisi lain juga orang tua tuh banyak yang cemas Mbak, karena sekarang kan angka kekerasan tuh kan meningkat ya terhadap anak, dan tadi Mbak juga udah sebutin ada berbagai jenis kekerasan gitu. Nah sebagai mungkin orang-orang terdekatnya, sebagai keluarganya, sebagai om tantenya gitu, kita tuh harus bagaimana sih Mbak menyikapi hal ini? Ya sebenarnya perlu ada pemahaman dari si anak itu sendiri, orang tuanya dan lingkungan sekitarnya. Kita selalu mendorong lingkungan yang aman dan nyaman untuk anak tumbuh dan berkembang. Nah seperti apa sih lingkungan yang aman dan nyaman? Itu artinya menghargai anak ini. Artinya anak itu memang dari segi usia mungkin dia masih rentan ya gitu. Sehingga anak itu kalau di plan kita punya kebijakan safeguarding atau perlindungan anak ya. Bagaimana anak ini perlu ditemani oleh orang tuanya atau walinya dalam kondisi apapun. Ketika dia keluar rumah itu perlu memastikan anak ini berada dalam situasi lingkungan yang aman dan nyaman. Kalau misalnya dia berangkat sekolah, dari rumah ke sekolah dia perlu ada namanya chaperone lah ya istilahnya. Ada yang perlu menemani gitu, orang yang memang dipercaya oleh si orang tuanya, anak itu sendiri merasa nyaman gitu. Dan tentunya hal ini harapannya bisa mencegah ya anak dari segala bentuk resiko gitu. Dan ketika di sekolah pun itu menjadi tanggung jawab sekolah untuk memastikan lingkungan sekolah itu, lingkungan belajarnya aman dan nyaman untuk anak itu. Dan ketika anak pulang kembali ke rumah juga sama. Dan ketika di dalam lingkungan rumahnya, lingkungan bermainnya juga sama. Yang saya lihat ini masih minim kapasitas sebenarnya, kapasitas dari lingkungan sekitar ya, orang tua, om, tante gitu. Bagaimana sebenarnya anak ini akan menjadi rentan ketika dia dalam kondisi-kondisi tertentu ya. Misalnya dia bersama orang dewasa yang tidak dikenal atau dia sendirian gitu ya. Nah ini mungkin konteksnya pencegahan. Tapi misalnya ada suatu kasus sudah terjadi, suatu kasus kekerasan terjadi, ini juga perlu ada pemahaman lingkungan sekitar harus kemana melapor gitu. Selama ini banyak yang takut melapor atau tidak tahu kemana melapor gitu. Kita mendorong kampanye ya, promosi untuk channel-channel mana sih yang bisa diakses. Misalnya bisa mengakses ada call ya, Sapa 129, kemudian P2TP2A gitu. Dan harapan kami ketika melapor tidak hanya berhenti di melapor gitu, ada penegakan hukum juga oleh pemerintah, karena ketika ini kasusnya sudah anak, ini harus ada tindakan ya. Ada pelaporan ataupun tidak, ini perlu ditindaklanjuti gitu, karena ketika 18 tahun ke bawah, usia anak itu kan 0 sampai 18 tahun. Ini adalah satu kasus yang sebenarnya harus ditangani dengan sangat serius. Saya mengapresiasi di kepolisian ada PPA ya, unit PPA perempuan dan perlindungan perempuan dan anak. Namun saya melihat temuan di lapangan beberapa kasus banyak yang tidak selesai gitu. Jadi hanya berhenti di pelaporan. Jadi kendalanya gitu. Dari mana? Nah ini yang perlu kita dorong terus ya, dari pihak kepolisian untuk lebih serius menangani kasus-kasus pelaporan ya, apapun penculikan, perkosaan gitu. Ini yang penegakan hukumnya menurut saya masih sangat lemah. Jangankan penanganan kasusnya, anak untuk melapor saja itu kan butuh keberanian yang luar biasa. Dia informasi ke ibunya itu kan juga butuh keberanian yang luar biasa. Kita mendorong anak-anak paham haknya dan dia punya agensi, keberanian untuk
melindungi dirinya dan juga dia bisa melindungi teman-temannya, dia bisa menginformasikan ke teman-temannya, yuk kita harus sadar nih, kalau misalnya ada orang memegang kita, ada orang asing ngajak kita jalan, ngasih permen, itu we have to be careful gitu ya. Orang tua juga sama. Nah ini bagaimana anak dan orang tua lingkungannya ini punya pemahaman, kapasitas untuk benar-benar peduli pada keselamatan si anak gitu. Nah itu nomor satu sih menurut saya. Kedua, akses layanan pelaporan. Di sekolah ada nggak misalnya ketika anak mengalami sesuatu, dia bisa melapor kemana? Nah informasi ini kan kadang minim ya. Di tetangga juga gitu, misalnya tetangga saya ada kasus gitu ya, saya mau melapor kemana? Nah ini akses informasi terkait layanan pelaporan ini juga tidak terlalu dekat dengan kehidupan kita di masyarakat. Bingung. Saya berapa kali ditanya oleh saudara-saudara saya, ini ada tetangga saya nih, anaknya dipukulin, saya harus lapor kemana, bingung gitu. Jadi channel-channel ini harus dipermudah, ada di segala titik, bahkan di RT, di RW, di sekolah, di telepon online, itu benar-benar harus dipermudah. Karena melapor itu juga butuh keberanian luar biasa gitu. Kadang-kadang pelakunya juga bukan orang asing, bisa jadi keluarganya sendiri gitu kan, anak itu takut gitu. Nah kemudian yang ketiga itu ketika sudah melapor itu perlu penanganan yang serius. Menurut saya penegakan hukum kita masih sangat lemah untuk menangani kasus sampai tuntas dan memberikan keadilan buat si penyintasnya dan juga memberikan hukuman kepada si pelakunya. Pengalaman selama ini telah membuktikan bahwa anak-anak yang menjadi penyintas sexual abuse biasanya akan menghadapkan keluarganya pada dilema yang berat, yakni antara menyembunyikan atau melaporkan kasus ke aparat penegak hukum. Melaporkan kasus kekerasan seksual kepada aparat penegak hukum kerap kali malah mengingatkan penyintas pada trauma yang mereka alami. Belum lagi persoalan prasangka, stigma, dan bias-bias yang justru menambah trauma penyintas oleh karena victim blaming. Nah Mbak, berarti kan akses akan informasi tempat-tempat melapor itu kan penting ya bagi keluarga gitu dan untuk anak-anak. Nah sebenarnya ada nggak sih contoh praktik baik di Yayasan PREM Indonesia sendiri? Iya. Kalau kami kan tadi pertama kan adalah penguatan anaknya ya, dan juga orang tua dan juga lingkungan sekitar, guru-guru. Itu kita ada berbagai modul yang kita keluarkan ya. Ada modul kesehatan seksual dan reproduksi. Artinya itu di situ kita mendorong anak-anak paham tentang bagaimana melindungi tubuhnya, dia paham anggota tubuhnya yang perlu dia proteksi gitu ya. Kemudian orang tua juga sama. Dan bagaimana anak juga kemudian di sekolah-sekolah ini kita kembangkan namanya peer educators atau pendidik sebaya. Kalau dulu mungkin dokter cilik gitu ya. Nah jadi setelah dia paham tentang segala bentuk resiko kekerasan, kemudian dia paham bagaimana melindungi dirinya, kemudian dia menginformasikan kepada teman-teman sekitarnya, dan itu cukup efektif ya. Kita di Jakarta juga ada peer educators tuh, ada puluhan yang sudah kita bina, kemudian di NTB, NTT juga. Dan itu salah satu praktik baik yang kita kembangkan di sekolah. Dan dari peer educators ini ternyata mereka bisa menjangkau lagi teman-temannya yang lebih terpapar, lebih terinformasi. Kita ada juga program Girls Leadership Program. Itu kita meningkatkan kapasitas anak-anak perempuan tentang berbagai isu ya, terkait perkawinan anak, kekerasan seksual gitu, kekerasan berbasis gender online. Banyak sekali anak-anak yang kemudian setelah ikut peningkatan kapasitas ini jadi, oh Kak, saya jadi paham gitu. Dulu saya ternyata pernah ngalamin gitu. Oh ternyata itu bagian dari kekerasan online loh. Oh itu ternyata bagian dari kekerasan. Dan teman saya ada yang seperti itu. Jadi mereka lebih paham, bisa mengidentifikasi, bisa mencegah, mereka bisa tahu kemana melapor, mereka bisa mendampingi temannya kalau ada yang mengalami gitu. Nah ini penguatan ini kita lakukan terus. Itu salah satu praktik baik. Kemudian yang kedua, lingkungan sekitar. Kita juga mengembangkan namanya KPAD ya, Kelompok Perlindungan Anak Desa. Nah itu di setiap desa kita coba kembangkan. Ini menjadi unit yang sangat dekat dengan masyarakat di desa. Unit ini multi stakeholder, jadi ada si anak mudanya, ada orang tuanya, ada nakesnya, ada perangkat desanya. Tugas mereka memberikan sosialisasi pencegahan seperti tadi saya sampaikan, supaya lebih banyak lagi orang yang paham, kemudian menjadi entry point atau tempat melapor pertama gitu. Jadi kalau terjadi apapun di desanya, mereka bisa membantu mengidentifikasi, mendampingi anaknya, dan mendampingi anak kalau anak itu memutuskan mau melapor anak dan orang tuanya ya. Masalah lain yang juga mengintai adalah perkawinan anak.
terdesak oleh berbagai faktor, namun utamanya karena kebutuhan ekonomi, membuat banyak orang tua menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. Pandemi COVID-19 turut memicu peningkatan angka perkawinan anak. Anak-anak yang menikah terlalu dini umumnya kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan atau bahkan hingga harus merelakan cita-citanya. Kalau perkawinan anak tuh sebenarnya mungkin kita berpikir Indonesia kan udah modern gitu ya. Padahal ternyata di desa-desa tuh masih banyak banget terjadi perkawinan anak. Bahkan kita itu negara Indonesia tuh kedua tertinggi di ASEAN untuk angka perkawinan anak kita. Dan kita sekarang masih sangat tinggi angka nasionalnya untuk perkawinan anak. Padahal targetnya pemerintah tuh di 2024 tuh cuma sampai 8% lah ya. Sekarang masih hampir 10%. Dan itu masih banyak. Itu yang tercatat. Nah, yang tidak tercatat, yang kawin siri, yang di bawah tangan itu banyak sekali. Kenapa sih kita concern pada isu perkawinan anak ya? Karena dampaknya itu kan luar biasa. Anak putus sekolah. Kebanyakan yang perempuan putus sekolah. Kemudian dia beresiko mengalami kekerasan di dalam rumah tangganya. Apalagi kalau dua-duanya masih usia anak, di mana mentalnya juga emosinya mungkin belum stabil untuk menjadi orang tua. Kemudian si perempuannya ini dia bisa menjadi ibu dalam usia anak. Nah, itu kan bisa merusak kesehatan terutama organ reproduksinya dia gitu. Dan keempat, dia bisa beresiko melahirkan anak yang stunting atau anak yang tinggi dan beratnya tidak sesuai dengan usianya. Itu juga akan mengganggu tumbuh kembangnya si anak pasti. Ekonomi juga gitu. Itu sudah banyak datanya gitu ya, bahwa perkawinan anak akan sangat beresiko di mana keluarga baru ini belum tentu dia bisa mengembangkan kehidupan ekonominya secara stabil karena mereka masih sangat muda-muda gitu. Seringkali banyak kasus perceraian, anaknya balik lagi ke rumah orang tuanya dengan si bayinya dia. Jadi itu malah menambah lagi beban ekonomi keluarga. Nah ini, jadi orang tua yang berpikir, apa sih penyebabnya, kenapa mereka nikahkan anaknya gitu. Alasannya ekonomi, yang mungkin berpikir, oh anak saya kalau saya nikahin sama bapak yang sudah lebih dewasa, kan belum tentu. Banyak juga yang bercerai balik lagi ke keluarganya. Terus alasan lain misalnya, tidak melihat anak perempuan itu sebagai suatu memiliki potensi gitu, beban gitu, beban umur 13-14 sudah dinikahkan, itu banyak sekali, kemiskinan gitu. Jadi banyak alasan-alasan ya. Kemudian akses sekolah jauh, sehingga perkawinan anak tuh paling banyak terjadi di desa-desa. Ke sekolah jauh, jadi buat apa akhirnya anak-anak ini dinikahkan. Kalau misalkan dari segi dampak psikisnya sendiri gimana Mbak, anak-anak yang itu sangat ini ya, perkawinan dini? Ya kayak tadi saya bilang, anak ini tiba-tiba harus menjadi ibu. Nah, dia belum siap, sekarang dia akan kehilangan haknya, pasti hak pendidikan, hak dia untuk bermain, berekreasi, yang itu akan mengganggu ya. Terutama jika anak itu dipaksa menikah. Gitu. Banyak sekali anak-anak ketika kita bikin riset ya, ditanya apakah anak itu mau menikah, tidak mau, dia maunya sekolah. Jadi ketika dia dipaksa, artinya kan di sini kan ada paksaan dari lingkungan sekitarnya. Itu akan menyebabkan trauma-trauma psikologis dia ya. Terutama jika dia hamil, kemudian dia tidak bisa lagi ke sekolah, malu. Kalau kita tanya sekolahnya, boleh nggak anaknya sekolah? Boleh-boleh aja, tapi pasti anaknya nggak mau. Begitu anak perempuan ini hamil, dia akan berhenti sekolah, dan itu menyebabkan dia mengganggu tumbuh kembang mentalnya dia juga ya. Nah tadi kan Mbak Nazila udah jelasin nih soal hak kesehatan reproduksi anak, betapa pentingnya gitu, terutama bagi anak-anak perempuan. Tapi justru saat ini di sekolah, itu yang tempat dimana seharusnya anak-anak itu mendapatkan edukasi, ada guru-guru juga yang mendampingi mereka, justru malah menjadi pelaku. Bagaimana tanggapan Mbak Nazila soal itu? Iya, memang ada ya beberapa kasus ya di institusi pendidikan yang karena itu kami mendorong sebenarnya perlu ada pengintegrasian Case Pro ya di sekolah. Gitu. Case Pro untuk si peserta didik maupun juga pengajar, ya. Karena supaya guru-guru juga paham ya, guru-guru paham dan lebih sensitif gitu kepada si anak. Ketika misalnya ada anak yang mengalami dan kemudian melaporkan, bagaimana mereka harus merespon gitu. Dan anak-anak juga sama, ketika mereka memahami hak kesehatan reproduksi mereka dan bagaimana melindungi itu, bagaimana dan kemana mereka melapor dan punya agensi. Nah ini penting agensi, anak itu harus punya agensi karena ketika anak itu misalnya ya, mohon maaf menjadi penyintas, kadang-kadang banyak yang takut melapor. Jadi agensi ini harus kita tumbuhkan, bagaimana anak ini tahu dia melapor tidak harus langsung ke kepala sekolah ya, tapi bisa melapor misalnya ke temannya atau ke orang yang dia merasa nyaman. Jadi dia minta bantuan. Ada kasus kemarin kan di sebuah kota gitu ya, di sebuah sekolah, mungkin saya tidak perlu sebut, sampai 16 korbannya. Dan mereka nggak saling tahu selama bertahun-tahun. Ini kan ini miris ya, bagaimana
anak perempuan ini mereka diem aja sendiri, dia tidak kasih tahu teman-temannya, dan ini pelaku kan semakin merajalela. Nah, seharusnya ketika seperti itu anak-anak ini dikuatkan untuk mereka bisa, kita ada kampanye namanya No Go Tell. Nah, jadi no itu ketika ada orang yang melakukan berniat untuk melecehkan ya atau melakukan sesuatu, dia bisa mengatakan no. Dia harus berani gitu ya. Artinya perlu dikuatkan untuk dia paham, oh ini kayaknya nggak boleh nih kalau saya dipegang sebelah sini, saya harus bilang say no. Dan dia harus go. Dia berani untuk meninggalkan tempat itu, pergi dan tell. Dia berani menyampaikan gitu, entah ke ibunya, entah ke temannya, entah ke siapapun, untuk tell apa yang baru saja terjadi, sehingga itu bisa mencegah terjadi yang lebih resiko lebih besar untuk dirinya maupun ke teman-teman sekitarnya. Sebetulnya perlindungan terhadap anak itu melibatkan berbagai lini masa ya Mbak ya? Nggak hanya si orang tuanya aja, tapi juga lingkungannya, sekolah, negara juga seharusnya terlibat secara aktif terhadap hak-hak anak ya Mbak? Iya. Kalau kami di Plan, kami berharap sekali ya ada perbaikan secara struktural ya. Jadi secara struktural tadi, dari seperti tadi Mbak Arum sampaikan, dari tingkat negara regulasi sudah ada. Kayak misalnya perkawinan anak sudah ada pembatasan usia kawin, kemudian perlindungan anak juga sudah ada. Kemudian, nah ini implementasinya ini yang menurut kami perlu diperkuat gitu. Itu satu. Jadi ada program-program pembangunan yang memang untuk fokus untuk melindungi hak anak, sehingga anak ini kan sebenarnya generasi kita ke depan. Generasi mendatang. Jadi tidak hanya kita fokus pada hal-hal yang besar-besar. Sekarang ini kan pemerintah fokus infrastruktur, ekonomi gitu. Padahal katanya kan untuk peningkatan SDM. Nah, anak-anak ini kan sebenarnya kan SDM yang masih perlu kita kembangkan, kita lindungi, dan sehingga mereka bisa mencapai potensi terbaik mereka. Dan yang kedua, harapan kami sebenarnya di lingkungan sekitar ya. Lingkungan sekitar itu baik sekolah maupun lingkungan tetangga ya. Tadi kami sudah punya praktik baik KPAD atau PATBM, ini yang perlu dikembangkan. Sekolah juga perlu ada sistemnya, kampus, satgas, kebijakannya gitu. Yang ketiga adalah penguatan kepada individu. Individu bukan hanya si anak, tapi kepada orang tuanya juga atau walinya. Mencegah dan melindungi anak-anak dari tindak kekerasan perlu diupayakan bersama dan dilakukan oleh berbagai lintas sektor, baik oleh masyarakat maupun negara. Upaya-upaya tersebut akan sia-sia belaka jika negara setengah hati dalam mengalokasikan anggaran untuk perlindungan anak. Guna mengetahui lebih dalam soal anggaran perlindungan kasus kekerasan anak ini, saya menemui peneliti dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau biasa disebut sebagai FITRA. Halo, Mbak Mbak Arum, apa kabar nih? Baik, alhamdulillah. Lagi apa nih, Mbak? Ini lagi nulis-nulis aja tentang anggaran. Iya. Anggaran perlindungan anak nih kan lagi rame ya kasus-kasus. Iya, bener-bener. Pas banget, saya juga sih mau nanyain terkait itu. Oh iya, apa tuh? Jadi gini Kak Beta, boleh nggak sih diceritain dari tahun 2023 ini sendiri, kan ada tuh alokasi anggaran oleh pemerintah untuk kasus-kasus perlindungan anak. Nah, alokasi anggaran ini kan masuk ke beberapa program pemerintah. Nah, itu bagaimana sih sistem kerjanya, terus juga tujuannya juga buat apa gitu? Iya, jadi gini loh Kak Arum, sebetulnya kan anggaran itu kan bertujuan untuk menghitung ya, memberikan perhitungan ya, public expenditure gitu kan. Berapa sih belanja, berapa sih pendapatan gitu ya untuk program tersebut gitu ya, salah satu program lah gitu ya di suatu negara gitu kan. Kemudian dari situlah kita bisa melihat gitu bagaimana adanya perubahan di suatu negara. Makanya anggaran itu sebagai alat advokasi dan analisis juga gitu. Berapa sih alokasi anggaran yang tersedia, kemudian jumlah populasi anak gitu kan ya di Indonesia itu ada berapa, kemudian berapa nih yang dikeluarkan gitu ya. Artinya anggarannya sudah ada, kemudian realisasinya berapa, apakah sudah mengcover semua kebutuhan anak di Indonesia. Kalau misalnya hitungannya kan kalau anak itu harus dihitung at cost ya sebetulnya ya, per kapita per anak gitu ya, seperti itu. Nah, kalau sampai realisasi nih per Januari 2023, belanja total di pemerintah pusat ya yang terbagi atas beberapa fungsi, salah satunya itu ya di dalamnya. Jadi fungsi yang paling utama itu kan judulnya perlindungan sosial, salah satunya yang paling relevan dengan perlindungan anak ya. Terus kalau misalnya kita telaah lebih jauh lagi, ada di sana letaknya tuh perlindungan anak ya, perlindungan khusus anak misalnya, dan juga penanganan kasus-kasus anak gitu kan ya. Nah, kalau di
2023 di awal ini belanja pemerintah pusat itu sudah mengeluarkan 83 triliunan gitu ya. Dan itu 3,7% dari total pagu APBN 2023 ya, bukan lagi pagu indikatif tapi sudah jadi pagu APBN 2023. Dan yang tertinggi itu anggaran perlindungan sosial. Ada 14,6 triliun yang digelontorkan per Januari nih, Januari 2023. Ya kalau misalnya kita tarik gitu ya ke pagu anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak per 2023 itu ada peningkatan sebesar 25 miliar. Wow. Ya ini Kemana itu? Iya. 25M. Iya ini 9,5% lebih tinggi ketimbang pagu anggaran Kemen PPA di 2022. Nah, Berarti fokus pemerintah sendiri juga sekarang sudah betul, iya tinggi untuk bagus. anak. Iya betul. Salah satunya ada menu baru di Kementerian PPA untuk menangani beragam kasus, termasuk ya mereka ingin untuk menaikkan kualitas layanan penanganan kasus, pencegahan dan lain sebagainya itu dengan adanya DAK atau dana alokasi khusus non fisik. Nah ini dimaksud dengan non fisik itu? Ya, jadi kalau DAK non fisik itu dia baru keluar ya atas peraturan Menteri nomor 1 tahun 2021 itu sebesar di tahun 2023 ini ya. Jadi artinya kan baru 2 tahun ya, 3 tahun ya dengan tahun ini itu ada 132 miliar gitu. Nah, ini meningkat nih. Meningkat 12% dibanding 2022. 2022 itu 120 miliar. Ini fokus loh untuk penanganan pelayanan ya, program-program yang bersifatnya non fisik gitu, bukan bangunan, bukan mendirikan posko kayak seperti itu ya. Nah, untuk tahun ini itu penerimanya DAK non fisik ini di 33 provinsi dan 242 kabupaten kota. Berkaca dari beberapa kasus-kasus yang di berita sekarang itu kan kok ini ya, maksudnya masih sangat tinggi gitu kekerasan terhadap anak gitu. Apa Fitra sendiri punya saran mungkin dan rekomendasi? Program itu bukan hanya sekadar judul gitu loh, merek misalnya daerah dengan kesetaraan gender yang baik gitu kan, pemerintah kita seneng banget ya. Iya jangan jadi sangat gemar ya membuat istilah-istilah, membuat awards gitu ya, kayak daerah paling responsif gender misalnya ya. Tapi nggak sustainable. Iya betul, ada penghargaan Anugerah Parahita Eka Praya misalnya ya untuk indeks kesetaraan gender gitu ya. Dan indeks pembangunan gender juga itu bagaimana indeks itu harus dibuktikan bukan hanya sekadar angka gitu, sorry ya. Seperti itulah. Kalau rakyat sendiri kira-kira bisa nggak sih? Ya tentu dong, tentu Gimana harus banget. caranya? Partisipasi ya, karena nah ini kita masuk ke Kementerian PPA itu kan juga mereka punya program ya, namanya DRPPA, sebuah model desa ramah perempuan dan peduli anak. Nah dari namanya saja itu kan sudah merupakan satu konstruk bagaimana masyarakat harus terlibat secara aktif dan secara kuantitas itu harus banyak gitu keterlibatan masyarakat gitu ya. Ini udah bicara level desa gitu. Karena bisa dibayangkan selama ini kan aduan-aduan ini yang tercatat loh. Mungkin masih banyak di luar sana kasus-kasus perlindungan anak yang tidak tercatat gitu ya. Ada banyak ya faktornya ya Kak Rumi. Tapi ya kembali lagi pemerintah tidak akan pernah mencapai targetnya kalau misalnya tidak ada keterlibatan dari masyarakat secara aktif ya. Bukan hanya masyarakat itu bukan menjadi objek saja dalam program-program pemerintah, tapi harus menjadi subjek gitu. Pemerintah juga untuk persoalan anggaran ini harus lebih ketat ya, karena Betul. mau bagaimanapun ini hak rakyat, uang rakyat, dan jadi rakyat juga harus tahu kemana uang ini gitu. Harus lebih fokus dan optimal, terutamanya di saat-saat ini di kala kasus-kasus kekerasan kepada anak itu sangat tinggi ya. Betul, sepakat. Kegagalan negara menjamin hak anak dalam memperoleh perlindungan dari kekerasan bertolak belakang dengan Konvensi Hak Anak yang disahkan PBB pada tahun 1990.
Sejatinya, konvensi ini lahir untuk menegakkan perlindungan dan hak anak di seluruh dunia. Terdapat 5 klaster hak anak menurut Konvensi Hak Anak PBB. Pertama, hak sipil dan kebebasan. Kedua, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Ketiga, disabilitas, kesehatan dasar, dan kesejahteraan. Keempat, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya. Terakhir, perlindungan khusus. Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut dengan banyak menelurkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Sayangnya, regulasi yang mengadopsi prinsip-prinsip pokok Konvensi Hak Anak hanya manis di atas kertas. Banyaknya ratifikasi atas Konvensi Hak Anak yang dilakukan oleh negara tidak sebanding dengan alokasi anggaran yang ada. Anggaran perlindungan anak dari tahun ke tahun sangat minim jumlahnya. Anggaran perlindungan khusus anak di APBN realisasi 2020 hanya mencapai 16,9 triliun rupiah atau 0,92% dari total anggaran perlindungan anak yang mencapai 66,8 triliun rupiah. Perlindungan terhadap anak adalah hal yang esensial. Yang perlu dilakukan bukan hanya menangkap, mengadili, atau memberi sanksi seberat-beratnya bagi pelaku. Karena justru yang tidak kalah penting adalah bagaimana melakukan pencegahan agar tidak ada lagi korban kasus kekerasan terhadap anak. Dengan cara menumbuhkan kepekaan dan kepedulian bukan hanya dalam keluarga, namun juga berbagai kelompok di masyarakat dan dukungan dari komunitas lokal agar memiliki kesadaran untuk bersama-sama melakukan deteksi dini. Sejatinya, anak-anak adalah sumber daya paling berharga di dunia dan harapan terbaik bagi masa depan.